dari dunia ini. Oleh karena cintanya kita dapat merasakan kasih Kristus yang luar biasa, sebab Dia adalah Raja di atas segala raja. Mari kita mau meninggikan namanya, kita mau menyembah bagi Dia. Haleluya Yesus. Yesus, Engkaulah Raja
Untuk kamu anak-anakku, ada seorang raja yang memiliki kehidupan yang sangat berbeda dari saudara-saudara. Dan Tuhan sangat mengasihi dia melalui berbagai proses dalam panggilan Tuhan yang harus dilalui dengan cara Tuhan. Untuk lebih lanjutnya, mari kita saksikan kisah di Tuhan. Iya, marah. Kok bisa? Itulah sama-sama di kelas di rumah gimana? Ya wes, mau beli lagi kan kalau ketemu campur. Aku lagi ini tahu. Oh ya? Langsung aja ke aku. Gimana sih depannya? Udah malam, nggak pulang-pulang dari tadi. Tadi pamit kamu kemana lu? Kok tanya aku? Aku gak ngurusi dek, tok wis aku banyak kerjaan. Nah ini kamunya, saudara. Dari mana kamu? Tunggu. Dari mana kamu? Jam berapa ini? Kamu ngerti nggak kamu tuh? Mikir kamu sudah besar, ini dilihat sampai itu udah jam berapa ini? Kamu tuh masa gitu nggak ngerti? Kasih tahu terus. Kamu itu anak nggak tahu sendiri ya, tak pernah bantuin mama ini aja sekali. Hari ini aku mau ngomongin kamu yang cewek pilihan kamu masih suka. Ya aku juga orang tahu, nanti kamu nanya langsung ngomong dia. Pengacara sih, ya pengacara pengangguran banyak acara. Kamu gimana sore hari sendernya jadi nggak? Jadi saya tapi cuma kecil. Oh iya benar nih. Halo. Oh iya. Oh oke iya ya. Aku jalan ke sana ya. Iya oke bye. Sorry banget nih aku tiba-tiba ada urusan besar nih. Oh sama. Iya, aku lupa. Sorry banget nih. Bener-bener besar banget nih. Coba aku lupanya ya. Kamu nanti ambil dia pulang. Ntar kamu sama dia ya. Hati-hati ya. Bye. Senang. Setelah beberapa bulan, Ucup dan Fania berkenalan. Mereka pun akhirnya memiliki perasaan satu sama lain dan sering keluar untuk menghabiskan waktu bersama.
menjalin hubungan sebagai kekasih, Ucup pun mengajak Fanya untuk menuju ke jenjang yang lebih serius. Selama mereka menjalani hubungan pernikahan, seiring berjalannya waktu, hubungan mereka tidak harmonis. Tetapi Fanya malah mendapat kekerasan dari Ucup. Saat Fanya sudah merasa lelah dan tidak kuat lagi oleh perempuan suaminya, Fanya memutuskan untuk pulang ke rumah paman dan bibi. Tetapi ia tidak diterima baik. Paman, Kamu, ngapain malam-malam kesini? Kamu kenapa kamu? Lihat tuh, bocor semua itu lihat. Wah, kamu itu yang pilihan kamu laki-laki yang mau saya. Ya kamu tahu sendiri kamu akibatnya. sudah dibilangin kan, laki-laki itu tidak baik. Sekarang rasakan sendiri akibatnya. Pada akhirnya, Fanya taat akan Tuhan dan ia memutuskan untuk dibaptis. Fanya pun mulai melakukan pelayanan di gereja. Melalui video ini kita dapat belajar bahwa kasih Tuhan tiada duanya. Ia sanggup memberikan hidup yang baru bagi setiap kita yang menerima kasih yang terikat darinya. Amin.
terima kasih untuk segala penyertaan-Mu, untuk segala pengorbanan-Mu untuk kami semuanya. Dengan apa kami bisa membalas Tuhan? Hanya dengan hati kami, hidup kami serahkan utuh kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, dari ujung-ujung semuanya di tempat ini tanpa terkecuali. Urapi hati kami, urapi telinga kami, urapi pikiran kami, sehingga setiap benih yang Tuhan taburkan sore hari ini tidak sia-sia, tetapi dapat tumbuh subur di dalam setiap tanah-tanah hati kami. Jadikan hati kami tanah yang subur Tuhan, sehingga setiap benih firman itu tidak jatuh sia-sia, sehingga kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih untuk ibadah perayaan Natal sore hari ini Tuhan. GPI Anafiri Tuhan, Yesus telah lahir bukan sebagai bayi, tetapi Yesus sudah dewasa di dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu. Bukan hamba-Mu sebagai manusia yang berbicara Tuhan, tetapi Tuhan Yesus sendiri yang berbicara untuk kami. Sehingga firman ini menjadi rema, menjadi kekuatan, menjadi kesembuhan bagi kami. Kami pulang dari tempat ini membawa berkat rohani yang luar biasa daripada-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, dan terima kasih Roh Kudus. Kami siap untuk diubahkan melalui firman-Mu. Kami akan tangkap kebenaran firman-Mu sore hari ini hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya silakan. Shalom. Shalom. Siapa percaya Tuhan kita baik? Amin. Yang percaya bisa lambaikan tangan? Yes. Ya, puji Tuhan luar biasa. Gak apa-apa sudah. It's okay, it's okay. Iya. Sehat. Ya, ini kali pertama saya di tempat ini, dan ini katanya tempat baru ya. Yes. Persiapannya sehari semalam. Haleluya. Tuhan tolong luar biasa. Daniel sering cerita dengan saya. Nah, perkenalkan dulu nama saya, panggil aja Pastor Johan. Saya datang dengan istri saya. Saya juga pengembalakan di GPIA. Dan kebetulan saya dengan Daniel sama, dia bendahara BPD, saya sekretaris GPIA. Ya, pertama ucapin terima kasih bisa diundang tempat ini semua pengurus, dan sebelum saya khotbah saya mau ucapkan selamat Natal. Selamat Natal. Amin ya. Saya percaya Natal tahun ini jadi sebuah Natal yang berbeda karena ada berkat Tuhan yang ajaib. Amin. Oke. Nah, Bapak Ibu, kita akan langsung aja sama-sama buka dengan saya ayat tema kita di Yohanes berapa? Yohanes 3 ayat 16. Benar kan? Saya salah ya? Yohanes 3 ayat 16. Sebelumnya saya minta maaf tadi saya agak terlambat karena ternyata map saya kacau. Saya tadi ke Dr. Wahidi, jadi ke seberang. Dan kok salah ngasih? Oh, ternyata bukan. Map saya yang kacau. Dan ini yang udah bener ngasihnya gitu ya. Jadi saya agak terlambat tadi karena nyasar gitu ya. Kita langsung aja Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan siapa? Akan dunia. Dunia itu siapa? Saya percaya Anda dan saya, benar? Amin. Secara spesifik Anda dan saya. Karena Tuhan begitu mengasihi kita sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bapak Ibu, saya mau berkata anaknya tunggal itu siapa? Allah sendiri. Benar ya?
Supaya apa? Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, yang saya mau coba sharing hari ini, Bapak Ibu sadar nggak, tahu nggak, gitu ya, seberapa besar sih kasih yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya hari ini? Seberapa besar, Bapak Ibu? Kalau anak-anak sekolah minggu katanya besar, gitu ya, benar ya. Tapi kalau kita mau nangkepnya, besarnya seberapa? Tak terkatakan. Nah, itu jawaban yang paling rohani sebenarnya. Meskipun dalam hati ibu gak roh Pak sebenarnya Pak. Nah gitu ya. Tak terkatakan. Tapi saya mau berkata gini, saya pengen buat Anda punya gambaran dulu. Setiap kita punya gambaran yang benar dulu. Sampai seberapa besar sih Tuhan itu mengasihi kita. Bapak Ibu, kalau saya mau pakai kata-kata yang paling tepat mungkin gede banget gitu ya. Dan saya mau berkata gini, kata yang keren hari-hari ini yang bisa menggambarkan Tuhan adalah kata-kata unlimited. Tahu unlimited? Tidak terbatas. Oh iya, kasihnya Tuhan itu apa? Tak terbatas. Tak terhitung. Tak apa lagi? Tak terhingga. Luar biasa coba nafiri. Ada aja gitu ya. Gak akan pernah habis. Kita suka dengan yang unlimited ini ya. Kalau bisa pulsa PLN kita unlimited katanya gitu ya. Internet kita unlimited, tak Tapi saya mau buat kita punya gambaran. Bapak Ibu percayalah bahwa kasih Tuhan itu benar-benar tak terbatasnya, itu benar-benar all out. Semua. Gitu ya. Kenapa? Karena Dia berikan dirinya sendiri untuk Anda dan saya. Amin. Kalau saya boleh mau gambarkan kayak apa Pak kasih yang tak terbatas gitu. Kadang-kadang ngomong kasih itu kan susah. Ngomongnya gampang, ngertinya susah, benar ya? Ngelakuinnya apalagi. Benar? Kalau saya mau gambarin kayak orang tua, gitu ya, kasih orang tua pada anak tak terbatas, benar nggak? Amin. Tak terbatasnya gimana? Tak habis-habisnya. Ya habis-habis. Ngelakuin kesalahan diampuni lagi nggak? Iya. 3 kali ngelakuin kesalahan diampuni nggak? Iya. Kalau sama bawahan kita, ini yang kedua ya. Sekali lagi. Tapi kalau sama anak, kata tak terbatas itu juga bisa berkata gini loh. Lebih dari yang dibutuhkan. Setuju nggak? Setuju. Kasih anak kita itu butuhnya cuma segini, tapi orang tua itu punya lebih buat mereka. Itu juga dengan Tuhan kita. Hari ini saya mau berkata bahwa kasih Tuhan itu lebih daripada yang Anda butuhkan. Sampai berapa kali pun tidak akan pernah habis. Amin. Bapak Ibu, setuju? Apa yang saya mau sampaikan hari ini? Saya mau berkata gini, tujuannya apa sih? Tuhan itu kasih dan mati buat kita. Dia berikan kasih yang begitu besar dan mati buat kita. Tujuannya apa sih? Tujuannya saya percaya satu, dan saya percaya ini kan jadi pengertian sebuah Natal yang benar. Kalau yang unlimited, yang melimpah itu dikasih ke Anda, ke saya, bukan untuk kita nikmati sendiri, setuju nggak? Setuju nggak? Tapi Tuhan mau supaya ketika Anda sudah menikmati yang tak terbatas itu, Anda juga jadi nggak terbatas. Benar? Tujuan orang tua mengasihi anak supaya apa? Anak selain merasakan kasih, tapi kita akan bangga kalau anak niru kebaikan kasih kita kepada orang lain. Setuju? Setuju nggak? Baru itu ngomongnya anak mama, anak papa. Benar? Oh salah ya, kalau baik itu anaknya mama. Kalau kelakuannya nggak baik anaknya Tapi yang saya mau berkata gini, perhatikan seperti ini Bapak Ibu, supaya Anda nangkap poin yang pertama dulu. So kenapa sih Tuhan itu perlu mati kasih dirinya sendiri? Sebenarnya Dia bisa nggak tolong kita tanpa Dia harus korbankan diri? Bisa. Sangat bisa. Tapi tujuannya satu, gini loh. Natal itu berkata gini, bukan hanya kita ngalamin kasih, tapi kasih yang kita sudah terima itu bisa kita bagikan ke orang lain lagi, sehingga orang lain juga bisa merasakan kasih yang tak terbatas itu. Amin. Tuhan matinya udah 2000 tahun lalu nih. Setuju? Tapi kalau hari ini saya mau nyelamatin Daniel, kenal Tuhan Yesus enggak? Saya nggak bisa bilang ini nikmati kasihnya Tuhan, nggak bisa.
saya pasti ngomong gini, saya akan mengasihi seperti Tuhan mengasihi saya. Setuju Bapak Ibu? Amin. Paham sesuatu ya? Sampai di sini paham dulu nggak? Nah, saya mau kasih contoh buat Anda Bapak. Dan yang saya berkata gini, hari ini saya mau kasih sedikit perumpamaan supaya Anda boleh sama-sama paham, gitu ya. Kalau saya kosong tadi. Oh enggak ada tadi yang kosong yang agak besar. Ya, supaya nggak ada mereknya. Ya, supaya enak. Tadi Anda pikirnya enggak, Tuhan Yesus kayak aku kan ya. Nah, saya mau berkata gini, Bapak Ibu, hari ini saya mau berkata gini. Kalau kita nggak pernah mengalami kasih yang luar biasa, maka kita juga akan bisa memberi kepada orang lain. Kalau bisa, saya mau berkata gini, gelas ini bisa terisi penuh. Benar ya? Dan akhirnya bisa dirasakan orang lain kalau apa? Kalau nggak hanya cukup terisi, kalau amber bahasa Jawanya, paham ya amber ya? Kalau meruah, benar ya? Makanya kasih Tuhan begitu besar, nggak hanya gini, kasih Tuhan cukup enggak besar supaya apa? Ini bisa meruah. Kenapa? Kalau ini gelas nggak terisi penuh, maka yang sebaliknya akan terjadi yang namanya kosong. Nah, yang saya mau sharingkan hari ini gini Bapak, supaya kita paham. Sederhana aja. Seringkali orang Kristen sudah mengalami kasih Tuhan. Berapa banyak yang bisa memberi kasih kepada orang lain? Kenapa banyak orang mengalami kasih Tuhan yang unlimited, tapi dia nggak pernah bisa mengasihi orang lain dengan unlimited seperti Tuhan? Seharusnya kalau Anda anak Tuhan, kalau Anda orang percaya, Anda sudah terima yang unlimited, dan unlimited ada dalam hidupmu, dan Anda kan bisa kasih hal yang sama. Setuju nggak? Setuju nggak? Paham sesuatu ya? Kalau orang tua kita, sebagai orang tua kita punya belas kasihan, anak kita dulu punya belas kasihan nggak? Seharusnya iya, kecuali anak Pak Lurah. Setuju ya? Nah, makanya hari ini saya mau berkata gini, hal yang sederhana. Saya mau berkata gini, Natal identik dengan kasih. Tapi Natal tidak hanya berhenti pada kasih Tuhan kepada Anda. Tapi Tuhan mau dari kasih yang Anda terima, Anda bisa kasih ke orang lain. Amin. Anda gak hidup untuk kita, tapi Anda hidup boleh share dengan orang lain. Dan saya mau berkata gini, ada banyak orang gagal memberi kasihnya Tuhan yang sudah dialami kepada sekitarnya. Kenapa? Karena ternyata mereka bukan gelas yang penuh, tapi mereka adalah gelas yang kosong. Nah, ini saya mau bilang, judul temanya apa? Selain kasih. Saya mau bilang, saya mau nambahkan. Tapi ada yang namanya empty cup. Bahasa kerennya empty cup, gelas yang kosong. Kalau gelasnya kosong, apakah dia bisa memberi air kepada orang lain? Tidak bisa. Setuju Bapak Ibu? Banyak orang Kristen nggak sadar, kok susah ya mengasihi. Siapa yang setuju dengan saya mengasihi itu nggak mudah? Setuju? Yang nggak setuju mengasihi nggak mudah? Oh nggak ada. Yang nggak angkat tangan? Jangan nuntut ya ke surganya. Oke. Saya senang interaksi ya. Kita boleh berinteraksi ya. Oke ya, saya senang berinteraksi. Saya mau berkata gini. Soalnya kenapa sih kita ini susah mengasihi? Padahal Yesus kita udah nikmati Natal beberapa kali nih. Benar ya? Ada yang jadi Kristen 5 tahun ke atas. Dalam 5 kali kita susah. Kenapa? Karena nggak sadar bahwa gini, gelas kita, hidup kita ini kosong. Nggak punya kasih. Nah, saya mau berkata nih, sama-sama saya tambahkan sebuah ayat, Yohanes 4 ayat 7. Yohanes 4 ayat 7. Ada sebuah kisah yang menarik setelah Yohanes 3 ayat 16, satu pasal berikutnya. Jadi sebuah kisah yang menarik, Yohanes 4 ayat 7 sampai 15. Nanti saya akan lompat-lompat, saya nggak akan bacakan seluruhnya karena ini sebuah perikop yang cukup panjang, gitu ya. Dan saya percaya beberapa Anda mungkin akan sering dengar cerita ini, perempuan Samaria.
Benar ya? Ayat 7 berkata gini, nanti kita akan baca sampai ayat 15 dulu. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Ayat 8 next. Bisa? Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepada Tuhan, masakan engkau orang Yahudi minta minum kepadaku orang Samaria? Sebab ada sebuah tradisi di Yahudi bahwa orang Yahudi nggak berkumpul dengan orang Samaria. Ayat 10. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata-kata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya kamu telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air yang hidup. Hari ini kita juga bahas air. Saya pakai perumpamaan ini seperti air. Nah, kata ayat 11, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami, yang telah minum sendiri dari dalamnya dan ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, yang Tuhan Yesus maksudkan apa sebenarnya? Dirinya sendiri kan? Benar ya? Dia nggak lagi ngomong tentang sumur Yakub ya. Sumur Yakub tidak pernah bisa memuaskan. Tapi Tuhan berkata gini, siapa yang meminum dirinya sendiri, siapa yang Anda sudah merasakan kasih Tuhan yang unlimited, gitu ya, maka ia tidak akan pernah haus lagi. 14. Tetapi barang siapa minum air yang aku berikan padanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang aku berikan padanya akan menjadi mata air. Perhatikan, lihat. Bukan hanya tidak haus, tapi itu akan jadi memancar keluar. Kenapa? Karena dia sendiri sudah penuh. Dan kalau penuh, kalau ditambah lagi artinya meluber, memancar keluar dari dalam dirinya dan terus-menerus memancarkan sampai kepada hidup yang kekal. 15. Kata perempuan itu kepada Tuhan, berikan aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Saya percaya berapa banyak yang sering dengar kisah ini. Jadi saya akan, kalau Anda sering dengar, saya akan loncat-loncat, saya tidak akan mengurutkan ayatnya ya. Jadi supaya kita gampang. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya perumpamaan yang sama. Ketika orang sudah ketemu Tuhan, saya percaya dia akan jadi seorang yang penuh dengan air hidup. Benar? Dan Tuhan berkata, semakin lama air itu akan semakin kata air, dia akan memblubual keluar. Sehingga bisa memberkati orang lain. Jadi, sebenarnya kalau orang sudah ketemu Tuhan, nggak usah disuruh, nggak usah dipaksa, maka dengan sendirinya dia juga akan berbagi kasih dengan yang lain. Amin. Amin. Dan itu bukan arti Natal sesungguhnya. Nah, seringkali yang saya berkata gini, seringkali orang nggak bisa berbagi kasih. Kenapa? Karena mereka nggak sadar, ternyata mereka bukan gelas yang penuh, cup yang penuh. Tapi kehidupan kita seringkali kita jadi gelas yang kosong. Kalau gelas yang kosong nggak bisa kasih apa-apa. Saya tuang seperti ini pun tidak akan ada yang keluar. Benar? Setuju? Benar? Gimana mau berkati orang lain? Apa sih gelas yang kosong, Bapak Ibu? Nah, ada 3 poin yang akan saya sampaikan di tempat ini. Dan saya rindu bahwa ketika pulang dari tempat ini, setiap kita jadi gelas yang penuh. Sehingga ketemu orang siapapun, yang keluar aja adalah berkat kasih Tuhan yang ajaib. Amin, Bapak Ibu? Nah, gelas yang kosong ini nggak ada isinya. Kelihatannya bagus, tapi nggak ada isinya. Gelas yang kosong akan selalu menarik segala sesuatu untuk ke dalamnya. So artinya ini, yang pertama yang kita bisa belajar, Bapak Ibu, orang yang seperti gelas yang kosong, maka dia akan selalu menarik kasih orang lain untuk diberikan kepada dirinya. Amin. Orang yang seperti gelas yang kosong tidak akan pernah bisa dipuaskan oleh apapun. Oke. Yohanes 4 ayat 16 sampai 18, kita lanjutkan. 16. Kata Yesus kepada perempuan itu, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. 17. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau nggak punya suami. Kenapa nggak punya suami? Ayat 18, perhatikan. Bukan karena nggak punya suami, ternyata sebab engkau telah mempunyai 5. Dan yang sekarang ini bukanlah suamimu. Dalam hal ini kamu berkata. Nah, Bapak Ibu, apa yang saya mau berkata gini? Mari koreksi diri kita di Natal ini. Poin yang pertama gini, aku ini
gelas yang penuh atau gelas yang kosong? Kalau selama ini aku nggak bisa mengasihi orang, kenapa ya? Jangan-jangan aku ini empty cup, gelas yang kosong. Kenapa? Kalau gelas yang kosong, dia akan selalu menarik kasih dari orang lain untuk memuaskan dirinya, tapi tidak akan pernah puas. Saya selalu berkata gini, kalau saya ngomong sama anak-anak muda, sama pasangan yang mau menikah, saya berkata gini, jangan pernah berharap memiliki kebahagiaan dengan punya yang namanya pasangan. Ada banyak orang menikah dan punya pasangan karena mereka pengen lebih bahagia. Benar apa enggak? Benar apa enggak? Ya, tapi saya berkata, kalau itu konsepnya maka Anda tidak akan pernah bahagia. Tuh, tadi filmnya gitu ya. Yang Anda dapatkan kesusahan. Kenapa? Karena mereka berharap gelas mereka bisa terisi dari gelas orang lain. Paham sesuatu nggak Bapak Ibu? Jadi saya ngomong sama anak-anak muda, jangan senang pacaran. Kenapa sih anak muda suka pacaran? Banyak sini nggak muda ya? Jangan pernah berharap gini, kalau aku punya cowok, punya cewek, aku lama diperhatikan. Nggak bisa. Nanti kalau aku menikah punya pasangan, nanti aku lebih bahagia. Karena kalau kondisi gelasmu kosong, maka apa yang terjadi? Anda akan berusaha narik gelas dari pasanganmu supaya bisa mengisikan gelas Anda supaya penuh. Dan itu tidak mungkin terjadi. Setuju Bapak Ibu? Setuju Bapak Ibu? Maka yang akan terjadi apa? Kalau gelasmu kosong gak pernah penuh, maka yang akan terjadi apa? Anda akan nuntut terus. Pasangan Anda akan Anda tuntut. Seharusnya pernikahan bukan menuntut, tapi memberi. Setuju? Ayo ibu-ibu sering gak ngomong, kamu tuh kok gak kayak gitu sih? Gitu ya. Seharusnya kalau gelas kita penuh, kita tidak akan pernah ngomong seperti itu. Amin. Justru kita akan memberi kepada pasangan. So makanya ini, kalau Anda cari pasangan, carilah pasangan yang punya kasihnya penuh biasa. Karena kalau enggak, maka kasihmu akan terhabiskan sama dia. Amin Bapak Ibu. Soalnya ini, siapa yang bisa memenuhkan gelas kita? Cuma satu, kasih Yesus. Setuju? Setuju? Amin. Yang kedua, kenapa gelas kita nggak bisa penuh sih? Bapak Ibu, kalau saya ngisi, meskipun saya punya air yang lebih, tapi kalau gelas ini lubang, bisa penuh nggak? Nah, saya mau praktekin, tapi saya takut di sini basah semua, gitu ya. Coba perhatikan. Kalau saat ini gelasnya di bawahnya lubang, saya isi, meskipun dengan kasih yang tidak terbatas, air yang tidak terbatas, bisa penuh nggak? Kenapa nggak bisa? Karena bocor, benar. Nah yang kedua artinya gini Bapak Ibu, gelas yang kosong itu gini. Apa sih Pak gelas yang kosong? Saya mau kasih Anda ciri-cirinya. Yang pertama, dia akan selalu menarik kasih buat orang lain. Perhatiannya selalu harus untuk dia. Susah untuk ngasih perhatian ke orang lain. Mintanya selalu dimengerti, bukan? Mintanya selalu menuntut, bukan memberi. Itu gelas yang kosong yang pertama ciri. Yang kedua gini, kalau kondisi kita, hati kita gelas buka, nggak ada kasih, nggak bisa rasain kasih, nggak pernah ketemu Tuhan secara pribadi, maka gelas kita kosong, maka kita akan berlaku sebagai mentalnya mental korban. Play victim. Tahu play victim Bapak Ibu? Tahu play victim? Ada orang-orang yang selalu gini, play victim, merasa jadi korban, selalu merasa aku ini korban, selalu ini aku yang disalahkan. Dan akhirnya kenapa? Akhirnya dia akan selalu menyalahkan orang lain dan keadaan. Kalau orang ternyata dalam hidupnya tidak punya kasih Kristus, maka dia akan selalu menyalahkan orang lain. Selalu seakan-akan aku ini korban. Padahal, nah kalau ngomong kasih paling gampang itu rumah tangga. Setuju nggak? Setuju nggak? Kalau rumah tangga awet itu karena siapa? Karena siapa? Karena dua-duanya. Tapi kalau rumah tangga itu berantakan karena siapa?
Karena kamu. Bukan karena aku. Menyalahkan. Benar nggak? Benar nggak? Seakan-akan kita selalu jadi padahal mau berhasil atau tidak rumah tangga itu orang dua, suami dan istri, sama-sama benar, sama-sama Salah. Setuju? Dan kalau kita nggak punya kasih Kristus, maka apa? Dengan mudah kita bisa menyalahkan. Ini kamu gara-garanya. Bukan hanya menyalahkan. Mungkin kalau menyalahkan istri itu kan artinya kiamat ya Bapak Ibu ya. Benar kan? Tidur di luar. Oh, tidur di luar. Karena kan di rumah tangga itu ada aturan yang tidak tertulis tapi harus kita pahami suami-suami. Ya, harus mengerti, bukan kata adik mengerti bahwa gini, istri itu tidak pernah Salah. suami yang salah. Kalau seandainya istri salah pun, maka Pembantu yang salah. suami lebih salah lagi. Dan nomor 3, sampai benar-benar memang benar-benar istri yang salah, maka peraturannya adalah balik ke nomor 1. Istri tidak pernah Salah. Bukan orang tua yang salah, Be. orang tua yang salah. So, Bapak Ibu gini, ciri yang kedua adalah mental korban. Selalu ngerasa jadi korban, selalu akan menyalahkan orang lain, selalu akan menyalahkan keadaan. Aku kayak gini gara-gara keadaan. Untuk keadaan tidak bisa menyalahkan siapapun. Benar? Kita Bukan orang lain. Nah, seringkali gini, iya tak bisa tukar tambah, jangan tukar tambah. Nah, seringkali apa? Kita jadi mental korban, kita ngerasa kita yang selalu dirugikan. Benar? Benar Bapak Ibu? Oke. Mental korban juga berkata gini, selalu merasa diperlakukan tidak adil. Siapa yang hari-hari ini merasa diperlakukan tidak adil? Wah, Saya mau berkata gini, di dunia tidak ada yang namanya keadilan. Setuju? Setuju? Di dalam Kristus pun keadilannya juga berbeda dengan konsep Anda. Seringkali keadilan kita itu sama rata, sama rasa. Benar nggak? Benar nggak? Benar ya? Kalau Bapak Daniel bisa gemuk, kenapa saya tidak? Kan gitu ya? Kan sama rasa, sama kan gitu. Kalau Bapak Daniel diberkati, kenapa kok aku nggak selalu ngerasa nggak adil? Dan kita menuntut keadilan. Saya mau berkata gini, orang yang empty cup, gelasnya kosong, maka dia akan selalu ngerasa diperlakukan tidak adil seperti apapun. ya. Benar ya? Saya pernah ngomong sama anak-anak muda saya satu kata gini. Kira-kira menurut kamu, kalau orang tua kamu dan kebetulan mereka punya 4 anak, kira-kira orang tua kamu adil nggak? Oh, nggak adil kok. Nggak adil besok. Kenapa? Iya, saya ini anak paling terakhir. Disuruh-suruh top. Kalau dapat saku juga nggak adil. Kenapa koko saya itu yang SMA ini dia SMP? SMA itu dikasih misalnya berkata 10.000, dan saya kok cuma 5.000. Adil nggak Bapak Ibu? Adil nggak? Soalnya kalau adil gimana? Sama. Itu menurut Anda. Yes. Tapi menurut saya sama itu nggak adil. Ya. Buat anak SMA uang 10.000 mungkin kurang. Tapi buat anak SMP uang 10.000 mungkin nggak adil. Makanya adil itu bukan tentang sama rasa, bukan sama rasa. Tahu orang-orang yang play victim, dia kan selalu ngomong, aku korban nggak adil. Tuhan tolong dia, aku kok belum. Tuhan kasih dia mobil, aku kok enggak. Aku kok mercy, kill. Atau Anda berkata, dia punya mobil, kok aku kok mobilnya ganti-ganti terus ya. Tahu ganti-ganti terus? Gojek. Dia kan lebih kaya ya, so saya setiap kemana mobilnya ganti kan gitu ya. So saya mau berkata gini,
So mari belajar. Kalau seandainya kasih kita penuh, kita tidak akan pernah merasa jadi korban. Kita nggak akan pernah merasa tidak adil. Amin. Nah, seringkali kita ngerasa nggak adilnya kalau berkat Tuhan. Tapi kalau masalah pernah merasa nggak adil, dewek Pak. Benar ya? Setuju? Buat pekerja hari-hari ini sama pengusaha, Bapak Ibu, saya banyak ketemu orang, teman-teman selalu ngobrol gini, tahun ini jadi tahun yang tidak mudah, tahun yang penuh pergumulan, tahun depan nggak tahu lagi. Kenapa? Saya ketemu banyak orang dia berkata, apalagi bulan 9, 10, 11, 12 ini, dia berkata, sepi. Omset itu bukan hanya turun, drop. Benar ya? Jadi drop Pak, sudah ini nggak masuk akal, nggak pernah ngalami 98 pun nggak kayak gini katanya. Nah saya mau berkata gini, kalau mau konsep adil bukan hanya berkat, masalah juga sama kan? Pekerja sama pengusaha masalahnya bersama. Pekerja nggak pernah mikir yang pokoknya bulan aku gaji. Pengusaha filter otak. Jadi kalau kayak gini bayar pegawai gimana? Mau sama-sama adil? Bulan ini ditunda dulu gajinya ya, omsetnya turun, nggak mau. Benar? Makanya gini Bapak Ibu, mari belajar penuhkan hatimu dengan kasih Kristus. Maka engkau tidak akan pernah merasa diperlakukan tidak adil. Setuju? Kalau Anda masih merasa diperlakukan tidak adil, mungkin karena memang jangan-jangan kondisi hati kita lagi kosong. Cuma kita nggak sadar. Ayatnya saya mau kasih. Yohanes 4 ayat 28 kita akan loncat. Kita akan loncat. Ingat, orang yang mental korban akan selalu menyalahkan orang lain, akan selalu merasa tidak adil. Maka perempuan itu meninggalkan tempatnya yang di situ. Ini setelah ngomong-ngomong sama Yesus dan dia sudah terima kasih yang ajar dari Yesus. Dia ketemu pribadi, dia terima apa yang Yesus berikan, dia terima air yang hidup itu. Lalu firman berkata gini, lalu perempuan itu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ. Perhatikan yang dia katakan, 29. Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkin dia Kristus itu 30. Cukup 29. Oke. Nah Bapak Ibu perhatikan, ayat 29 berkata gini, 29 coba. Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan padaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Bapak Ibu, kalau orang yang sudah dipulihkan ketemu Yesus seperti perempuan ini, maka dia nggak ngerasa gini, Tuhan. Nah awalnya kalau Anda tahu ceritanya ya, dia kan selalu ngomong gini, ya karena orang-orang nggak suka sama aku, makanya aku keluarnya siang-siang. Nggak adil orang-orang itu. Ya perkataannya gitu, empty cup. Tapi ketika dia ketemu Yesus, dia merasakan kasih yang luar biasa. Katanya berubah. Berubahnya gimana? Kalau tadi dia nyalahkan orang, sekarang dia berkata gini, Tuhan sudah koreksi aku salah. Dia tahu semua yang aku perbuat. Bapak Ibu, hanya orang-orang yang punya, gitu ya, air yang penuh, kasih yang penuh dalam diri kasih Kristus, maka dia bisa ngomong, iya, aku salah. Maaf ya. Halo? Halo? Ini banyak ibu-ibunya, banyak wanitanya. Ada kamus maaf dalam kamus Anda? Pernah ngomong nggak sama pasanganmu? Kalau sekarang sebelahnya ada pasangan, maaf ya Pak ya, aku keliru. Atau nggak penting apa-apa, yang penting kan perbuatan. Itu kan enak. Itu kan seakan-akan kan menyalahkannya. Setuju? Saya percaya pulang dari tempat ini bapak-bapak, ibu-ibunya semuanya ngomong maaf. Benar ya? Setuju? Nah, pertanyaan berikutnya ini, kita sebagai orang tua pernah nggak ngomong maaf sama anak kita? Dibawa motor mana? Muka ini motor mana Pak? Orang tua tidak pernah. Kalau kita punya kasih Kristus, maka kita nggak punya mental korban. Benar ya? Kita akan belajar lagi. Sorry.
Saya berapa kali ngomong sama anak-anak rohani saya, kok saya keliru. Setuju Bapak Ibu? Kenapa? Karena belajar, karena kasih yang penuh itu selalu memberi ke orang lain, itu akan meluap keluar, benar ya? Tapi kalau Anda nggak punya kasih kosong, maka akan selalu menuntut minta diisi terus. Amin Bapak Ibu? Setuju? Yang terakhir dan saya selesai. Handicap yang terakhir gitu. Nah, saya berharap yang ketiga ini bisa membuat punya gambarannya luar biasa buat Anda. Kalau orang punya empty cup, maka dia akan selalu merasa gini, aku yang harus dikasihi, aku yang harus, kenapa bukan aku? Harus selalu aku. Padahal seharusnya kalau Anda sudah terima kasih Yesus yang tak terbatas itu, yang besar itu, bukan lagi aku, tapi apa? Kayak kita lihat ya, seorang wanita yang sudah diisi sama Tuhan, punya kasih yang luar biasa. Yohanes 4 ayat 39. Oke, ini maju nih, ini ayat sudah lebih ke belakang lagi, benar ya? Ini ayat ketika dia sudah ketemu Tuhan, sudah dipulihkan, kasihnya sudah penuh, bukan empty cup lagi. Dari yang mental korban dia udah berubah jadi enggak, aku yang keliru Pak, aku mau berubah. Dan kalau Anda lihat nanti sama yang dilakukan orang-orang yang sudah ketemu Tuhan, yang sudah terima kasih yang begitu besar itu sama. Apa yang dilakukan? Dan ayat 39, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya Tuhan. Karena siapa? Karena siapa? Karena perempuan itu yang dia udah jadi saksi. Bukan hanya jadi saksi, jadi berkat. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kubuat. Saya percaya nggak cuma ngomong mungkin. Kalau Anda mau lihat lebih jelas kisahnya Sakius. Sakius dibenci orang. Tahu Sakius? Bener ya? Sakius itu dibenci orang karena selalu ngambil hartanya orang. Tetapi dia begitu terima kasih yang tidak terbatas. Itu apa yang dia lakukan? Artinya gini, orang-orang yang penuh pasti jadi berkat, akhirnya akan meluber. Amin. Nah, seringkali kita nggak bisa meluber buat orang-orang sekitar kita. Kasihnya nggak bisa kerasa dengan orang-orang sekitar kita. Mungkin karena kita belum ketemu Tuhan Yesus secara pribadi. Amin. Anda bisa ke gereja, tapi belum tentu ketemu Tuhan Yesus secara pribadi bertahun-tahun. Tapi biar malam hari ini Anda ketemu. Kenapa? Kalau Anda penuh dapat kasihnya Tuhan, Anda pasti bisa berbagi. Artinya saya mau kasih perkataan ini, bukan lagi untuk saya, tetapi gini, aku akan ambil bagian. Amin. Amin. Setuju Bapak Ibu? Saya ketemu banyak orang berkata gini. Aku nggak bisa memberi pesta. Kenapa? Karena aku belum kaya. Sering ketemu. Coba lihat sebelahnya. Kamu kah? Nah, coba lihat sebelahnya. Coba lihat. Kalau ini sudah lihat, coba jangan-jangan aku. Nah, kalau lihat orang lebih gampang. Bener ya? Itu kan ada yang niru kan? Jangan-jangan aku. Nah, nggak ada yang mau ya. Jangan-jangan aku. Aku yang selalu mengambil. Aku yang selalu di luar. Dan aku yang selalu berkata gini, ya kalau orang kaya mah enak. Bapak Ibu, kalau Anda belajar Alkitab, saya belajar banyak. Memberi itu tidak ada hubungannya dengan kaya atau miskin. Mengambil bagian dengan apa yang Tuhan mau kerjakan bukan tidak ada hubungannya dengan materimu berlimpah atau tidak. Tapi dari hati. Hati yang penuh, dia akan selalu berbagi. Setuju? Dia akan selalu berbagi. Di Alkitab dicatat banyak kali. Dan yang terkenal selalu janda. Janda sampai. Artinya mau digambarkan gini. Kenapa Tuhan pakai janda? Karena itu janda itu ada orang yang tidak beruntung, ditinggal, tidak punya apa-apa. Tapi janda sahabat mau memberikan dulu kepadanya dia. Belum itu lagi, sampai lagi perjanjian baru Tuhan duduk. Mungkin Tuhan Yesus kurang kerjaan, dia duduk di samping kolektor. Dan Tuhan bilang gini, yang memberi terbanyak bukan orang-orang yang kaya,
tapi seorang janda yang cuma mempunyai 2 peser. Kalau dibandingin secara nominal mungkin nggak ada, orang kaya lebih banyak. Tapi Tuhan berkata gitu, itu soal hati. Hatinya sudah penuh dengan kasih Kristus. Amin. Amin. Seringkali kita nggak mau ambil bagian dalam hal apapun karena jangan-jangan hatimu sudah kosong. Amin, Bapak Ibu. So, malam hari ini biar saya boleh mengingatkan satu hal. Kasih bukan berbicara tentang Anda menerima aja, tapi ketika Anda sudah menerima, biar kasih itu meluap. Amin. Maka saya percaya kalau setiap orang kasihnya meluap, nggak ada orang nggak pernah bisa terima Kristus dalam hidupnya karena Anda percaya. Setuju Bapak Ibu? Setuju? Boleh angkat tangannya dengan saya? Boleh taruh di dada sekarang? Coba tangan. Boleh ngomong ini, Tuhan, aku nggak mau hatiku kosong. Aku mau kasih itu melimpah dalam hidup. Saya udah selesai berbicara. Ini sesuatu yang simple, yang singkat aja, tapi saya ingin berkata gini. Saya sering ketemu orang-orang yang secara nggak sadar ternyata kondisi hatinya lagi kosong dengan kasih. Dia bisa melayani, dia bisa melakukan apapun, tapi semuanya balik ke dirinya, bukan untuk ke orang lain. Seringkali ngerasa tidak adil. Kenapa kok aku ya? Kenapa kok dia yang diberkati kok aku enggak? Kenapa dia lebih dikasih kok aku enggak? Sebenarnya Tuhan tidak pernah tidak adil. Setuju? Semua pada porsinya. Yang terakhir ini, ada banyak orang yang susah untuk ikut terlibat. Kenapa? Karena mereka merasa aku yang lebih paling butuh. Jemaat saya ajarin ini. Kemarin kita Natalan, saya tanggal 11 kemarin Natalan. Saya berkata gini, Anda boleh usul apapun, tapi Anda harus terlibat di dalamnya. Kalau Anda nggak mau terlibat, saya nggak akan dengerin. Kenapa? Karena ambil bagian itu penting. Amin. Amin. Daniel pernah ke gereja saya. Ke gereja saya nggak besar, mirip-mirip gini dikit lah, mungkin lebih panjang. Gitu ya. Dan gereja itu ada bukan karena sumbangan orang tua. Gereja itu ada karena jemaat saya berkomitmen. Amin. Dia ambil bagian. Dia ambil bagian. Tapi dimulai dari mana? Ya pasti pendetanya dulu ambil bagian. Setuju ya? Mari mulai dari kita. Karena saya percaya kasih itu nyembah. Kasih itu pasti akan mempengaruhi yang lain. Amin. So kalau hari ini mungkin keluargamu lagi berantakan, kering kasihnya, jangan tuntut orang lain. Mulai dari diri Anda. Amin. Tuhan penuhkan aku. Anak-anak muda jangan cari kasih di tempat lain. Mungkin Anda nggak dapat dari orang tua, kurang sibuk kerja. Jangan cari dari pasar. Penuhkan dirimu dengan kasih Kristus. Setuju? Jangan bingung Tuhan sudah usia. Kalau jodoh tidak akan kemana. Tuhan akan kasih yang terbaik. Yang terburu-buru itu yang gak pernah baik. Setuju? Amin. Hari ini apapun kekurangan Anda, belajar satu. Tuhan, penuhkan aku dengan kasih, bukan dengan barang-barang. Dan sebuah lagu yang lama ini bagus sekali. Dengan apa?
ini tahun yang berat buat keluarga Anda. Ada banyak hal yang terjadi di luar kendali Anda. Mungkin Anda datang ke tempat ini, Anda butuh mujizat, Anda butuh pertolongan. Satu hal saya mau kasih buat Anda gini. Semua dimulai dari yang namanya kasih. Amin. Kasih itu menutupi pelanggaran. Kasih itu menyelesaikan banyak hal yang gak bisa diselesaikan dengan apapun. Amin. Dan Yesus datang ke dunia dengan yang namanya kasih. So, kalau itu Anda udah merasa Tuhan selama ini aku play victim, aku selalu merasa diriku korban, aku selalu merasa minta menarik semua, menuntut, dan aku gak bisa mengambil bagian dalam apapun. Mari angkat tangan, saya mau berdoa buat Anda. Biar kasih Tuhan itu mengalir buat Anda. Biar kasih Tuhan itu melimpah sekali lagi dalam hidup Anda. Terus menerus sampai kasih itu meluber. Kasih itu meluber bukan karena Anda yang mampu, karena kasih itu yang memampukan Anda. Memampukan Anda untuk mengasihi pasangan kembali, mengasihi Anda, mengasihi untuk orang-orang yang sudah berbuat tidak adil dengan Anda. Sekira bayar abas, sekira bayar abas, sekira bayar abas, bayar abas, sekira bapak bayar bayar abas, sekira bayar abas, sekira bayar abas, sekira bayar abas. Yes, sungguh-sungguh kau answer. Sekira bayar abas. Kami mau berhenti menyalahkan orang lain. Kami mau berhenti menyalahkan kebanyakan. Karena kami mau mulai dari kasih-Mu yang mengalir. Penuhkan kami sehingga kami tak pernah kurang apapun. Kasih-Mu Tuhan. Sekira bayar. Sekira bayar. Kasih menutupi pelanggaran. Kasih memaafkan Anda dan saya. Kasih menyelesaikan banyak hal yang selama ini kita tidak bisa selesaikan. Sekira bayar, penuhkan kami dengan kasih-Mu. Sekira bayar. Ku telah mati dan tinggalkan tanah hidup lama. Ya, semua yang berubah dan sia-sia Tuhan. Tutup matamu, kita akan melakukan sebuah langkah yang simple aja. Bapak Ibu, kasih dimulai dari diri Anda. Setuju? Saya percaya kasih Tuhan itu mengalir sore hari ini. Natal ini akan jadi sebuah Natal yang berbeda. Tapi Tuhan Roh Kudus ingatkan gini, bisa nggak mulai dengan mengampuni orang yang menyakiti hatimu hari ini? Bisa nggak Anda mulai berdoa, Tuhan, aku mau ngampuni orang itu, biar kasih itu mengalir. Baik itu kasih itu mengalir. Saya merasa ada banyak orang yang di hatinya pahit, Anda nggak sadar. Tapi Roh Kudus hari ini sayang dengan setiap kita. Dia mau gini, mengampuni bukan karena kekuatan. Aku yang akan memaafkan, kau mengasihi. Tapi keputusannya engkau yang harus ambil malam hari ini. Mari belajar berdoa dalam hatimu. Sebutkan orang yang menyakiti engkau, katakan aku mengampuni dia. Aku mengampuni dia. Biar malam hari ini jadi sebuah pemulihan yang ajaib. Biar kasih-Mu yang mengalir. Mungkin ada beberapa dari kami bukan orang-orang yang diinginkan, tapi kami mau mengampuni orang tua kami. Kami mau mengampuni keadaan. Kami mau mengampuni pasangan kami. Padahal Tuhan sudah mengampuni kami terlebih dahulu dengan luar biasa.
perjalanan kasih Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih. Bapak Musa saya berbicara, Tuhan yang materaikan, Tuhan yang berkati jemaat kami. Terima kasih yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak. Terima kasih kami ucapkan kepada Johan yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Saat lagi kita akan mempersiapkan hati kita untuk candlelight. Mari saya undang Bapak Ibu Jemaat saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita mau menyalakan senter HP kita untuk sebagai ganti. Mari kita mau merenungkan kebaikan Tuhan. Dan pada sore hari ini kita mau merenungkan bahwa kelahiran Tuhan Yesus dalam dunia ini Dia memberikan kasih kepada setiap kita. Saya undang Umi untuk berdoa. Kami bersyukur Tuhan saat malam hari ini oleh kelahiran Tuhan. Saat ini kami masih bisa merasakan kasih daripada Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kami. Dan kami percaya apa yang sudah kami terima, taburan firman Tuhan itu menyadarkan kami Tuhan bahwa kami bukan seperti gelas yang kosong, tapi kami gelas yang penuh dengan berkelimpahan air. Dan kami mau salurkan itu semuanya buat orang-orang yang ada di sekeliling kami. Kami mau menjadi saksi Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pakai terus Pastor Johan ini, dimanapun beliau berada, kabar firman Tuhan tersampaikan, dan setiap orang boleh bertepuk lutut mengaku Yesus adalah Juru Selamat. Terima kasih Tuhan pada saat ini. Kalau kami sudah menerima firman Tuhan, kami sudah merenungkan setiap
apa yang kami rasakan pada saat malam hari ini. Dan sebentar juga kami akan memberikan satu persembahan apa yang Tuhan sudah berkati dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kasih itu tetap nyata dalam hidup kami. Kami memasuki tahun 2025. Bukan kami merasa kami semakin sulit, tapi kami bersama Yesus, kami akan mengalami satu kemenangan demi kemenangan. Tidak ada istilah kesulitan di dalam kehidupan kami jika kita tetap gandol Gusti. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya. Biarlah kuasa Tuhan tetap nyata dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan. Silakan duduk jemaat sekalian. Mari kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan, sebab Tuhan telah memberi yang terbaik dalam kehidupan kita. Sungguh ku bangga Bapa. Puji nama Tuhan. Selamat datang dan selamat Natal bagi Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktu hari ini untuk beribadah bersama GPI Anambiri Keluarga Allah. Dan kami mengucapkan selamat Natal. Dari tadi kita belum nyanyi lagu Natal nih kayaknya ya. Kita mau bagi berdiri sama-sama, kita mau nyanyi satu lagu Natal, amin. Mari kita undang Bapak Ibu untuk bagi berdiri sama-sama. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal, baru with you, Merry Christmas. Mari kita berikan salam kanan kiri kita. Merry Christmas, we wish you Merry Christmas and Happy New Year. We wish you. Buat kami semua bisa merayakan Natal bersama dengan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Untuk pengumuman tanggal 25, 24 kita tidak ada acara di tempat ini dan kita akan beribadah kembali di tanggal 26. Kita ada ibadah ucapan syukur, ya betul ya. Dan tanggal 26 akan ada acara ibadah ucapan syukur di tempat ini. Bagi Bapak Ibu yang ada waktu, mungkin tidak ada acara, kami undang untuk hadir bersama-sama. Dan kemudian setelah itu
ibadah pemuda dan sekolah minggu akan libur sampai Januari ya. Jadi selamat berlibur untuk adik-adik semua. Dan yang terakhir adalah kita ada ibadah tutup tahun dan buka tahun tanggal 31 Desember. Bagi Bapak Ibu yang tahun baru nanti tidak ada acara, kami mengundang kembali untuk bersama-sama kita mau akhiri tahun 2024 ini dan memasuki tahun 2025 bersama Tuhan Yesus. Amin. Diuji nama Tuhan. Itu aja pengumuman dari saya, mungkin dari Pak Gem. Puji Tuhan. Shalom. Iya, selamat hari Natal. Selamat hari Ibu. Oh iya, hari Ibu. Iya. Hari Ayah. Ya, inilah Nafiri Pujuhan. Inilah keluarga Nafiri yang akrab. Seminggu ini jadi sulit. Saya sendiri mengucapkan banyak terima kasih yang support dalam hal makanan, dalam hal membantu banyak hal. Kalau bukan karena Tuhan nggak mungkin ini terjadi. Saya sempat mikir itu ini nggak jadi Natal. Mungkin kok Johan kok banyak di dasar tuh. Saya cuma ya Tuhan, saya serahkan pada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita tetap merayakan Natal bagaimanapun keadaannya. Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan tidak pernah memberikan yang tidak sempurna, selalu yang sempurna. Semua sudah mendapatkan berkat firman Tuhan. Ya, itulah kasih kita harus penuh. Karena apa? Tuhan sudah memenuhkan hidupmu dengan kasih yang sempurna. So, 3 hal itu, ya. Jangan kosong dalam hal berteriak, dalam memberi. Yang penting adalah kita harus mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita. Amin. Ya. Seperti yang sudah diumumkan, saya sebagai gembala banyak-banyak terima kasih kepada semua keluarga dengan Pujuhan. Pujuhan ini banyak support dalam mental, dalam support. Saya sering tanya jawab dengan beliau ini, ya. Lama teman sepekerja lah. Ya, kita nggak lama-lama. Saya tahu di belakang baunya sudah sampai sini ya, makan nih. Ya, saya serahkan kepada Pak Yusak untuk doa menutup Pak berkat. Ini adalah Bapak rohani kami, Pak Pujuhan. Ini sudah mulai monggo. Ini dari yang 0 sampai sekarang Pak Yusak ini. Yuk, saya angkat bagi berdiri, kita nyanyikan. Kami memuji kebesaran-Mu. Amin. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan,
bersyukur karena Tuhan sudah memimpin kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu. Dan kami percaya Tuhan, pujian kami yang penuh dengan kesederhanaan ini itu menjadi satu dupa yang harum di hadapan-Mu. Kami juga sudah mendengar akan sabda firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, dalam pelayanannya, dalam rumah tangganya, dan apapun yang dikerjakan, Tuhan Engkau membuatnya berhasil. Setiap kami yang hadir pada sore hari ini boleh menikmati kasih yang datangnya daripada-Mu Tuhan, dan kami percaya kasih itu akan memenuhi kami, dan kami boleh salurkan kasih itu kepada semua orang, sehingga setiap lutut bertelut mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami boleh merayakan ibadah Natal yang pertama di tempat ini. Ini semua oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau terus memberikan persatuan kesatuan bagi seluruh umat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang ada di Nafiri ini, jemaat Tuhan semuanya. Engkau berikan kesatuan persatuan sehingga Tuhan di mana hamba-Mu ini berada atau gereja ini berada, di situ ada banyak jiwa yang berbondong-bondong datang ke tempat ini memuji dan membesarkan nama-Mu. Hamba berdoa Tuhan, Engkau tahu keterbatasan kami pada sore hari ini. Tuhan, tempat ini tidak muat. Dalam nama Yesus, Engkau buka jalan buat kami. Engkau buka jalan Tuhan, sehingga Nafiri, keluarga Nafiri ini memiliki ibadah yang agak luas, sehingga banyak jiwa yang dimenangkan untuk kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebabnya Engkau memberkati Bapak Gembala yang ada dan seluruh staf-stafnya yang ada. Kami serahkan di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami tak lupa untuk berdoa buat negara dan bangsa kami Indonesia. Terus Engkau memberkati negara dan bangsa kami Indonesia. Berkati Pak Prabowo, berkati Pak Gibran Tuhan. Berkati seluruh jajarannya Tuhan. Dijauhkan dari korupsi manipulasi. Oh, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa Tuhan, kalau ada orang-orang yang ingin menggagalkan kepemimpinan daripada Pak Prabowo dan Gibran Tuhan, dalam bentuk-bentuk apapun kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kalau ada orang-orang yang juga akan menghancurkan negara kami Indonesia dengan ideologi-ideologi yang lain Tuhan, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Hamba berdoa Tuhan, temukan pribadi-Mu atas mereka, sehingga mereka percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup dan yang sanggup melakukan segala perkara di negara kami Indonesia. Berkati Tuhan, berkati Tuhan. Kami juga berdoa khususnya kota kami Surabaya. Kiranya Engkau memberkati Pak Erik dan wakil dan seluruh jajarannya. Kiranya bekerja dengan baik, dengan amanah, tidak melakukan kesalahan korupsi. Dalam nama Yesus, juga Gubernur Jawa Timur, Kofifa, wakil dan seluruh jajarannya, kiranya Engkau memberkati. Terima kasih, sehingga kota kami Surabaya menjadi kota yang terpuji, terhormat dan ternama. Itu akan terjadi sehingga setiap daerah melihat kemuliaan atas kota kami Surabaya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sebentar akan meninggalkan tempat ini dan akan kembali ke tempat kami masing-masing. Angkat tanganmu saudara. Saya percaya kasih Tuhan mengalir. Iralah bakat syukur ikat sakara mengalir memenuhi setiap kami, sehingga kami pulang dari tempat ini, kasih itu bisa tersalurkan pada setiap orang yang belum percaya kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara yang dikasih Tuhan, ulanglah membawa berkat damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan, kasih dan persekutuan dengan Roh Kudus-Nya menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Dalam nama Yesus, mari yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara sekalian. Sambil menunggu konsumsi dibagikan,
kami keluarga Nafiri mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru 2025 dan kita akan menyaksikan persembahan pujian dari Sekolah Minggu Nafiri. Berikan kemuliaan. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk adik-adik Sekolah Minggu kita. Selanjutnya ialah persembahan pujian dari Kak Laini. Dipersilakan untuk maju ke depan. Jadi Kak Laini ini merupakan seorang wanita yang ada kekurangan dan dia mau memuji Tuhan tempat ini. Mari berikan tepuk tangan untuk Kak Laini.
Tibalah di penghujung akhir acara Natal pada sore hari ini, kami selaku keluarga Nafiri mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru.